Oke, saya terima aja, enggak apa-apa, 108. Tapi inilah yang jadi target harus dikembalikan untuk keberhasilan nanti tim Satgas ini. Kalau cuma 50% atau 70% ya dianggap masih gagal. Jadi kita mensupportnya seperti itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Setelah di SP3, Jokowi berani buru aset BLBI senilai 108 triliun tanpa KPK. Sepertinya memang benar langkah Jokowi tidak mengikut sertakan KPK dalam langkahnya memburu aset para pengemplang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia senilai 108 triliun. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap tersangka Syamsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 silam tersebut. Hal ini terlihat dari pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 April lalu. Satgas ini akan bertugas untuk menagih dan memproses jaminan agar menjadi aset negara kembali. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tersebut akan berlaku sampai 31 Desember 2023. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman mengutarakan jika angka 108 triliun rupiah tersebut harus menjadi target untuk dikembalikan untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan Satgas tersebut. Ia juga beranggapan jika yang dikembalikan hanya 50%, berarti Satgas tersebut juga bisa dikatakan gagal. Hal tersebut juga yang menjadikan dirinya mendukung terbentuknya Satgas tersebut. Namun, ia juga menegaskan jika proses pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi konsumsi dalam ranah politik atau bahkan hanya sekedar pencitraan. Ini sekarang kita bicara kalau memang 108, oke saya terima aja, enggak apa-apa, 108. Tapi inilah yang jadi target harus dikembalikan untuk keberhasilan nanti tim Satgas ini. Kalau cuma 50% atau 70% ya dianggap masih gagal. Jadi kita mensupportnya seperti itu. Satgas yang dibentuk ini terdiri dari 5 menteri, serta Jaksa Agung dan Kapolri yang akan bertugas sebagai pengarah Satgas guna melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan terkait kasus BLBI agar segera menjadi aset negara. Sementara itu, untuk pelaksananya Presiden Jokowi menunjuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban sebagai Ketua Satgas. Tim Satgas tersebut dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD setelah dibebaskannya ex-Kepala BPPN Syafruddin Temenggung oleh MA atas alasan kasus tersebut tidak masuk ke ranah pidana. Hal tersebut juga diungkapkan oleh politikus Nasdem Akbar Faisal yang mengatakan jika upaya tetap saja diberlakukan untuk memburu aset negara tersebut. Dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tentunya juga telah memiliki angkanya dan seluruh tim juga telah memiliki angkanya. Meskipun Akbar belum mengetahui Satgas tersebut akan melakukan apa untuk mengembalikan dana tersebut. Pihaknya juga mengutarakan jika negara telah kalah 2-0 maka jangan sampai 3-0. Ia menjelaskan 1-0 tersebut adalah dibebaskannya Syafruddin Temenggung, 2-0-nya adalah dikeluarkannya SP3 oleh KPK dalam kasus ini, dan yang 3-0 jangan sampai terjadi melalui perdata. Yang kita tunggu itu sebenarnya adalah ketika negara sudah kalah 2-0 jangan sampai 3-0 ya. 1-0 pertama itu adalah bebasnya Syafruddin Temenggung, kemudian yang kedua SP3 ini, yang ketiga ini jangan sampai kemudian kalah lagi melalui perdata. Kalau bicara tentang menghentikan kasus, ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada bukti cukup untuk melanjutkan kasus BLBI ini. Kedua, KPK terlalu cupu untuk memahami BLBI karena matanya terbatas. Kemungkinan ketiga, ya karena ada komando untuk menghentikannya. Namun di sisi lain, meskipun KPK tidak diikut sertakan dalam Satgas tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengatakan, lembaganya siap membantu Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui data terkait dengan kasus BLBI. Sekali lagi, KPK tidak diikut sertakan ya karena memang KPK seperti center terdengar dikuasai oleh polisi Taliban yang di dalamnya ada Novel Baswedan. Banyak sekali kasus-kasus yang didiamkan dan dihentikan oleh KPK, bahkan anggaran triliunan per tahun dikeluarkan negara untuk KPK dalam kerjanya memburu koruptor. Namun sayangnya tangkapan KPK hanya bernilai miliaran per tahun. Apa tidak rugi bandar? Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.